albino king viper. Oke. Ukurannya 5 inci dan ini saya bandrol kemarin ya. Ini sold di harga 25 juta satunya. Wow. Yang Mahal. warna orange ini yang besar ya. Ada Iya. dua. Halo teman-teman, hari ini kita mau kenalan sama juri yang hits gitu di bagian ikan diskus. Dan dia juga sebagai pembina dari komunitas IDC, Indonesia Diskus Community. Nah, pasti teman-teman pengen kenal kan? Ayo kita masuk dulu. Halo Pak Alvin. Ya teman-teman, kita sekarang udah jumpa nih sama Pak Alvin yang tadi pada penasaran ya kan. Nah, Pak Alvin Surya ini adalah pembina dari IDC. Betul. Sebenarnya IDC sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, oke. Halo ya, nama saya Alvin Surya. Jadi saya sekarang menjabat pembina dan founder dari IDC, Indonesia Diskus Community. Itu salah satu mungkin yang kita bilang klub pertama diskus ada di Indonesia. Oke, itu kita bikin itu mungkin sekitar 11 tahun lalu, bulan Desember berdirinya. Nah, itu kita IDC itu sebenarnya berguna untuk mengumpulkan hobi-hobis dan pecinta ikan diskus untuk. Jadi yang menginisiasi awal betul, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi inisiasinya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit, awalnya terbentuknya IDC itu dari kontes pertama yang akan kita adakan waktu itu di WTC Mangga 2. Itu pertama kali kita bikin kontes. Nah, dari situ berkembanglah sampai sekarang kurang lebih ya sekitar udah hampir 10-11 tahun kita. Ya. Ya. Tapi berarti dulu-dulu ikan diskus belum ada Ya, jadi asosiasi gini, yang mengayomi. Sebenarnya gini, asosiasi diskus itu jadi gini, diskus itu dulu booming itu tahun 97 sampai 2000, itu booming sekali. Ya kan, itu memang ada asosiasi yang sebelum IDC, namanya Klub Diskus Indonesia KDI, ya kan. Nah, berkembang berjalan selama 3 tahun itu, lalu lohan muncul. Yeah. Nah, pas lohan muncul itu semua ikan kan hilang, semua orang lari semua ke lohan. Nah, dari situ diskus, terutama diskus itu mulai ngedrop, hilang. Jadi tidak ada asosiasinya, mungkin mati suri lah ya kita bilang. Nah, lalu dan waktu itu memang saya masih hobis. Lalu saya berkembang untuk mau coba breeding, untuk nyari indukan kan susah segala macam. Nah, akhirnya ya pelan-pelan kita bikinlah IDC ini. Kalau Gitu. teman-teman yang berminat sama IDC itu sebenarnya ada kantor pusat atau langsung? Jadi sebenarnya gini, kita IDC itu sebenarnya aktifnya itu di Facebooknya, Indonesia Diskus Community. Oh, itu bisa dicari di Facebook. Betul, di Facebooknya. Tapi kita kan karena non-profit, jadi kita di sana hanya untuk sharing untuk cara breeding, obat-obatan atau apa. Jadi kita tidak ada yang biasanya kan kalau di trade lain kan mungkin ada yang jual belinya. Iya. Kita emang khusus untuk hobi saja. Jadi hobis to hobis. Jadi kita akan membantu teman-teman yang ada pertanyaan atau apa gitu. Tapi kalau itu kita ada cabang ya Pak ya, kalau pengen kopi darat tuh. Nah, jadi Sebenarnya gini, kan Indonesia luas nih. Betul. Pengen di daerah mana ada aja nggak? betul. Jadi gini, kita dari IDC itu sebenarnya kan awalnya, tapi nanti sekarang ada berkembang kan di daerah-daerah, misalkan kayak dari Bogor sekitarnya ada CBD yang Pak Teddy. Oh, Pak Teddy. Ya, ketuanya. Lalu ada dari KDKB, dan mungkin sekarang ini belakangan Jogja sudah mulai muncul segala macam sih. Oke Tapi itu memang berbeda, namanya bukan IDC, tapi tetap kita menaungi mereka, akan membantu support. Jadi kita saling sama untuk menggiatkan ya ikan diskus ini, Menghidupkan lagi, betul. Nah, sebenarnya banyak nih teman-teman yang mau kita kumpas dari Pak Alvin. Nah, nanti kita akan kupas lebih tuntas, lebih dalam lagi. Ayo, tunggu sebentar lagi ya. Bagus ya tempatnya. Ya, nah kita sekarang lagi ada di tempatnya Jagger Diskus. Kebetulan kita lagi main ke sini. Kebetulan ada pemiliknya juga, Pak Dendi, yang memperbolehkan kita untuk melihat koleksi dan cara breedingnya dia. Oke deh. Tapi unik juga ya Pak, lahan sempit berarti bisa ya? Betul. Kalau kita budidayakan ikan diskus ini. Benar. Nah, jadi Nggak kenapa? susah. Ya, jadi ini makanya untuk teman-teman yang mau
coba breeding, ya kan, dari tempat yang maksudnya istilahnya tidak perlu luas sekali untuk ini digunakan yang ada aja, misalkan kayak di garasi Iya. atau di ruang kosong. Jadi Nggak kita makan bisa tempat. nggak makan tempat. Jadi untuk memulai usaha diskus itu juga nggak terlalu dari hobi, dari tempat yang nggak usah terlalu besar, bisa Tapi juga. izin nih Pak, ini kan ikannya aneh-aneh, cantik-cantik, dan pasti beda-beda nama kan? Iya, iya. Boleh nggak Pak, ini ikannya apa ya? Oke. Jenisnya apa ini? Ya kan? Kalau di sini ada beberapa macam ya. Kebetulan Boleh ikan-ikan maju yang ditaruh di sini memang yang siap jual dan cukup masih jarang lah. Oke. Kalau yang di atas ini ada 2 jenis. Yang garis-garis vertikal ini namanya white tiger. Nah, kalau yang lumayan unik di sebelahnya ada albino red cover. Iya. Kalau yang di sini, Oh, yang belakang ada lagi ya. Itu jenis pigeon. Pigeon. oh pigeon Ya, ya. tapi sudah lumayan banyak lah di Indonesia. Oke. Tapi yang menarik, yang ada harga nilai jualnya tinggi, Oh, kalau oke. yang ada di farm ini Oke. apa tuh? Kebetulan saya juga baru pertama kali masuk, ada namanya jenis albino king viper. Oke. Ukurannya 5 inci dan ini saya bandrol kemarin ya. Ini sold di harga 25 juta satunya. Wow. Yang Mahal. warna orange ini yang besar ya. Ada Iya. 2. Berarti kalau yang ada di showcase ini sekarang termurah gitu Pak. Yang termurah yang mana nih? Termurah yang kecil, ada albino platinum ini dibanderol di harga 900.000. Termurahnya 900.000. Wah, berarti Masih banyak lah kalau harga variannya Ya. gitu. oke siap. Jadi diskus itu jenisnya banyak, Bu. Iya. Ada sekitar 30-an, ya kan? Dan itu kan dia dari grade tarik murah, karena kalau yang harganya mahal itu kan dia jenis baru, Oh, ya gitu. kan? Jadi sebenarnya kalau emang pemula bisa memilih beberapa jenis ikan yang emang harganya nggak terlalu ini, seperti jenis kobal, turquoise, ya kan, itu untuk belajar. Nanti itu kan kalau misalkan sudah berhasil atau segala macam kan bisa dinaikkan untuk breeding jenis-jenis yang lain. Yang lebih menjanjikan Betul, hasilnya ya. betul, Tapi betul. untuk belajar nggak apa-apa, cari yang murah dulu. Betul, nggak masalah. Karena ini kan Oke kita deh. kita kasih lihat, oh ini ternyata diskus itu harga nominalnya tuh tidak seperti yang ini, bisa lebih tinggi gitu lah. Bisa. Nah, kalau dari sisi Pak Alvin nih sebagai juri, penilaian untuk ikan diskus itu seperti apa sih Pak? Biar teman-teman nggak takut gitu. Oke. Nah, kalau untuk penilaian ikan diskus itu banyak faktor, beberapa kriteria yang harus kita penuhin untuk ikan itu layak untuk kontes apa enggak. Pertama itu yang harus diperhatikan itu, pertama kali ikan itu harus bulat. Karena diskus, berarti dis itu kan bulat, Bulat. ya kan? Nah, dari situ kita sudah, misalkan kita ada mau pilih ikan. Nah, dari situ kita lihat lagi apakah dia punya kriteria yang lain, apakah masuk Masalah corak gitu coraknya. ya Pak? Jadi pertama mata kita lihat apakah besar sebelah kiri kanan seimbang apa tidak. Lalu warnanya juga, mata itu merah, kiri kanannya harus sama, ya kan. Nah, dari situ kita lihat lagi ke insangnya itu apakah tutup rapat ataukah ada yang kebuka sedikit. Lalu kita lihat lagi nanti ke sirip-sirip. Nah, sirip dasi. Nah, biasanya yang sirip dasi itu yang kadang-kadang banyak yang kurang. Gagal ya? Iya, karena sirip itu harus rata kiri kanannya, seimbang lah istilahnya gitu. Nah, dari situ juga kita lihat ke coraknya, apakah coraknya itu kalau misalkan jenis-jenis corak harus full gitu. Dan juga kalau yang tidak ada corak, yang solid, nah itu harus benar-benar perfect solid, Rata betul. gitu ya. Nah, kalau nih misal, kalau di ikan itu berarti nggak unik ya kalau kanan kirinya warna berbeda? Enggak Oh, nggak bisa. unik ya? Kita nggak bisa. Kalau berbeda itu kita ada pengurangan nilai. Oh, Jadi gitu. memang harus kita lihat keseimbangan kiri dan kanan. Jadi Nah, dua kalau sisi. terkait dasi tadi Pak, Ya, sebenarnya kalau kita modelnya seperti ini nih, ya. itu ada pengaruh jadi merusak dasinya atau? Enggak, Bagaimana? gini, kadang-kadang dasi itu, ikan itu kalau udah agak tua, itu dia akan keluar cabang di satu lagi. Jadi kalau bisa kita cari sebenarnya yang untuk di kontes itu sebenarnya ikan-ikan yang masih muda, yang masih fresh lah kalau kita bilang. Dan itu dasinya akan seimbang. Berarti nggak bisa ya yang kayak dulu-dulu bilang kalau juara andalan dia terus gitu, nggak mungkin Nah, ya? itu banyak faktor. Makanya kita bilang
Discuss ini semua ikan sih sebenarnya, jadi nggak bisa mungkin yang kali ini dia menang karena performa ikan itu kan pas lagi kontes itu kita lihat juga performa ikan. Maksudnya performa ikan apakah pas lagi kita nilai itu ikannya mojok aja atau memang dia jalan-jalan. Jadi itu emang ada faktor. Nah makanya kenapa saya bilang nggak usah takut ikut kontes. Kenapa? Kalau ikut top itu kadang-kadang ada faktor X yang kita nggak bisa. Misalkan ikan kita semua udah perfect segala macam, tapi pas lagi penilaian itu ikan tidak perform. Jadi kan ada pengurangan. Jadi Shock mungkin ya? iya, Belum sesuai mungkin sama ya, lokasi mungkin tanki dari buat- betul. Nah, jadi dari situ kan ada faktor X. Jadi dari semua kriteria itu, jadi istilahnya kita nggak usah takut untuk ngikutin kontes. Toh sebenarnya kontes itu juga bukan untuk mencari pride atau apa. Tapi kan kita kalau emang pemula nggak usah takut. Kenapa? Kita untuk belajar. Jadi ikan saya nih misalkan kali ini kalah. Kenapa kita kalahnya? Nah kan kita mungkin di situ kan waktu itu on the spot mungkin bisa ditanya dengan juri. Ikan saya apa nih yang kurangnya di mana? Kurangnya itu kan jadi pembelajaran. pasti Jadi supaya ngasih ke depan sih akan pelajaran, kita kan? iniin. Jadi oh ini kurang kamu dasinya kurang atau mungkin warnanya kurang gitu. Oke deh. Nah kalau Mas Dendi sendiri ikut kontes nggak nih Mas? Ikut kontes belakangan ini ya, coba untuk sekarang kan belum ada lagi, baru nanti di Akhir tahun. Oktober Ya. ini ya? Kebetulan juga di tahun 2019 pernah dapat juara. Cuma kalau memang dari saya pribadi nggak pernah nyangka gitu, karena benar kata Pak Alvin, Iseng ikut aja justru gitu. tujuan saya ikut kontes itu supaya saya mau tahu ikan bagus itu seperti apa sih. Oh, tapi malah langsung juara. Malah langsung Grand juara. champion lagi. Waduh. Berarti nggak main-main ya kalau untuk terkait diskus. Yang penting ada keberanian ya, Betul, Pak. betul. Oke deh, kita mungkin bisa mengulik lebih dalam lagi karena Pak Alvin ini udah melalang buana di ikan diskus bisa dibilang hampir 11 tahunan. Ayo kita pertanyakan lagi nih terkait pemasaran. Pasti teman-teman penasaran banget ya kan? Di tempat yang dia beli sudah nur, tapi di tempat kita kan pasti otomatis Air berbeda. berbeda, parameter kondisi dan lain-lainnya itu mungkin kita nggak bisa tahu kapan ini ikan akan bertelur. Oke. Dulu saya ekspor, tapi sekarang saya lebih banyak supply ke eksportir. Jadi ada market juga ya kita untuk kebutuhan si eksportir. Jadi kita kerjasama, istilahnya kan. Berarti kalau nggak mau transfer, Nggak mau kita transfer bisa ke kan, arah kan tadi kita ada tiga kan, ada lokal, kita marketing sendiri, ya mungkin ada yang beli itu hobis, Kenalan-kenalan ya, ya kan hobis. hobis.